Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mau mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kalian agar kalian dapat menonton video bermanfaat lainnya. Yang terhormat, dosen mata kuliah Bapak Irwan Siagian MPD dan teman-teman R6D. Saya Amanda Damayanti dari kelas R6D dengan NPM 2018-21500-260 ingin mempresentasikan tentang hakikat pragmatik, rujukan, dan referensi general. Hakikat pragmatik menurut para ahli. Menurut Purwo dalam Wiryotinoyo 2010 halaman 13, pragmatik adalah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercakup di dalam teori semantik. Sedangkan menurut Wijana 2011 halaman 4-5 juga menyampaikan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu terkait dengan penggunaan bahasa dalam komunikasi. Lalu, apa sih perbedaannya semantik dan pragmatik? Semantik yaitu menelaah tentang makna kalimat. Kalimat ini adalah wujud yang abstrak seperti didefinisikan dalam teori tata bahasa. Sedangkan pragmatik menelaah tentang makna tuturan. Tuturan adalah ujaran kalimat yang ada pada konteks yang sesungguhnya. Jadi, dengan demikian, semantik menggeluti makna kata atau klausa yang bebas konteks, sedangkan pragmatik menggeluti makna kata, klausa, atau kalimat yang terikat oleh konteks. Lalu bagaimana sih contoh cara kerja pragmatik? Contoh kalimatnya seperti ini. Rumah makan Padang. Itu secara semantik artinya yaitu rumah memakan kota Padang. Lalu secara pragmatik adalah rumah makan yang menyajikan makanan khas Padang. Analisis kajian dari rumah makan tadi yaitu secara semantik bahwa makna kalimatnya rumah makan Padang bisa keliru dengan rumah memakan kota Padang karena pada hakikatnya semantik itu mengkaji tentang maksud kalimat dan sedangkan pragmatik disebut dengan ilmu maksud. Maksud tersebut sebagai ditentukan berdasarkan situasi ketika ujaran itu terjadi. Seperti contoh di atas rumah makan Padang, jika kita melihat dari segi pragmatik, maka konteksnya akan menjadi rumah makan yang menyajikan makanan khas Padang. Kenapa? Karena dari segi pragmatik yang menggeluti makna kata secara konteks. Lalu ada batasan pragmatik sebagai studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi tutur. Yang pertama ada representasi semantik atau bentuk logika, yaitu suatu kalimat berbeda dengan interpretasi pragmatiknya. Contohnya seperti ini. Secara tata bahasa, kalimat "jadi kamu hanya lulusan SMA" kira-kira bermakna seperti apakah kamu berasal dari lulusan SMA, tetapi menurut pragmatik, kalimat itu dapat ditafsirkan berdasarkan makna tersebut, disesuaikan dengan maksud penutur atau pembicara. Tafsiran itu dapat berupa penutur A dan penutur B. Tahu betul bahwa lulusan SMA tidak memiliki banyak pengetahuan karena tidak melanjutkan pendidikan. Karena itu, kalimat yang ditafsirkan si A dapat ditafsirkan oleh si B sebagai sindiran. Karena menurut pikiran si B, si A bukan sekedar bertanya apakah kamu berasal dari lulusan SMA, melainkan juga menyindir, pantas kamu tidak pandai. Yang kedua ada semantik diatur oleh kaidah tata bahasa sama dengan bersifat gramatikal. Lalu pragmatik dikendalikan oleh prinsip atau retoris. Dan semantik atau makna dari sebuah kalimat ditentukan oleh kaidah tata bahasa. Contohnya seperti ini, kalimat aktif. Menteri melaporkan bencana alam itu kepada Presiden. Jika ditafsirkan harus berbentuk bencana alam itu dilaporkan Menteri kepada Presiden. Itu sebenarnya kaidah yang harus diuturuti. Kalimat pasif bisa menjadi bencana alam itu laporan kepada Presiden, tetapi dapat saja bentuk lain, pasif atau bukan. Seperti Presiden laporkan tentang bencana alam disampaikan ke istana, Menteri melapor ke Presiden, dan lain-lain. Lalu secara semantik nih, makna kalimat tersebut
adalah tata bahasa yang kira-kiranya sama. Tetapi dari segi pragmatik, masing-masing mempunyai nilai berita berbeda-beda. Ada yang mementingkan presiden karena itu diletakkan di depan kalimat, ada yang mementingkan tentang bencana alam, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kaidah-kaidah tata bahasa pada dasarnya bersifat konvensional. Prinsip-prinsip pragmatik pada dasarnya bersifat non-konvensional, yaitu dimotivasi oleh tujuan-tujuan percakapan. Kaidah-kaidah tata bahasa ini termasuk kaidah semantik bersifat konvensional, artinya berdasarkan kesepakatan seluruh pengguna bahasa sejak masa lampau ketika masyarakat bahasa itu menentukan atau membangun bahasanya. Contohnya seperti ini, manusia yang dapat melahirkan disebut perempuan. Tanpa ada penjelasan mengapa demikian atau apa motivasinya, sehingga masyarakat membentuk kata itu. Berbeda dengan kata pemain, yang secara morfologis dimotivasi oleh penggabungan antara pe dan main. Sedangkan kata mobil yang bermakna bergerak, dipakai untuk mengacu benda yang dapat bergerak karena dimotivasi secara semantik. Lalu dalam bahasa Indonesia, ungkapan seperti syukur yang bermakna serupa dengan syukur kamu berhasil ditunjukkan sebagai orang yang berhasil ini secara konvensional. Tidak mungkin ungkapan itu untuk mereka yang tidak berhasil. Jadi makna kalimat itu dikatakan konvensional jika makna tersebut dapat disimpulkan oleh kaidah tata bahasa, namun karena alasan tertentu atau karena adanya motivasi tertentu, maka dapat saja muncul ujaran seperti syukur kamu tidak terpilih jadi lurah. Ini bukan fakta semantik sebagai dicontohkan di atas, melainkan fakta pragmatik. Ini juga non-konvensional karena syukur ditunjukkan kepada orang yang tidak berhasil. 4. Pragmatik mengaitkan makna atau arti gramatikal. Suatu ujaran dengan gaya pragmatik ujaran tersebut. Sudah kita maklumi bahwa menurut kaidah, maka sebuah kalimat dapat dipresentasikan atau dijelaskan menurut bentuk formalnya. Pragmatik harus menjelaskan kaitan antara kedua makna, yaitu antara makna sebenarnya dengan apa yang disebut daya ilokusi. Daya itu harus dijelaskan melalui implakitur. Untuk sementara dapat dikaitkan secara mudah, sebagaimana dicontohkan pada patokan bahwa implikatur itu adalah maksud dibalik bentuk bahasa yang diujarkan. Contoh kalimatnya, ayo naik lebih tinggi lagi pohon itu, ayo naik sampai puncak, teruskan saja. Makna sebenarnya dari kalimat itu memiliki ujaran untuk menyuruh anaknya agar memanjat lebih tinggi lagi, tetapi sebaliknya, malah menyuruh anaknya turun karena memanjat itu berbahaya, dapat berakibat jatuh dari pohon yang mengakibatkan anak itu terluka. Korespondensi gramatikal ditentukan oleh kaidah-kaidah pemetaan atau pemulaan koresponden pragmatik ditunjukkan dengan masalah dan pemecahannya. Korespondensi adalah suatu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Bisa dikatakan bahwa korespondensi ialah mencari suatu penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku yang segera dapat diketahui. Contohnya, jika seseorang mengatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta, maka pernyataan itu adalah benar. Sebab pernyataan itu dengan objek yang bersifat faktual, yakni Jakarta memang menjadi ibu kota Republik Indonesia. Sekiranya orang lain yang menyatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Bandung, maka pernyataan itu adalah tidak benar sebab tidak terdapat objek dengan pernyataan tersebut. Dalam hal ini, maka secara faktual ibu kota Republik Indonesia adalah bukan Bandung melainkan Jakarta. Lalu apa sih konteks pragmatik? Konteks pragmatik ialah yang melibatkan seperangkat asumsi, baik asumsi yang bersifat personal, personal assumption, maupun asumsi yang bersifat komunal, communal assumption. Asumsi personal adalah pemikiran abadi, sedangkan asumsi komunal pemikiran pada umumnya. Contoh kalimatnya seperti ini, Rika makan tikus mati. Secara pembentukan kalimat, kalimat di atas akan menjelaskan bahwa Rika memakan tikus mati. Itu secara asumsi personal. Namun, secara asumsi komunal, itu menolak pemaknaan itu sebab tidak mungkin seorang Rika memakan tikus mati. Itulah mengapa konteks pragmatik harus melibatkan asumsi personal dan asumsi komunal.
Lalu ada contoh cara kerja pragmatik. Contoh kalimatnya, "Pak, saya izin buang air kecil ya." Itu secara denotatif, frasa buang air kecil berarti membuang air dalam jumlah kecil. Namun, secara pragmatik, frasa tersebut justru bermakna buang air kecil berarti kencing. Pemaknaan frasa buang air kecil sebagai kencing sendiri didasari karena frasa ini jauh lebih halus dan santun diucapkan seseorang dibanding menyebutkan kata kencing secara langsung. Pengertian rujukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rujukan adalah keterangan lanjutan mengenai suatu hal bahasan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Yang dapat disimpulkan sebagai rujukan adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk menyongkong atau memperkuat pernyataan dengan tegas yang dikenal juga sebagai sebutan referensi. Contoh, pada sebuah percakapan telepon. "Halo, selamat pagi. Kalau boleh tahu, saya bicara dengan siapa ya?" Lalu B jawab dengan "saya." Itu salah. Jawaban "saya" tidak menjawab pertanyaan si penelpon atau tidak bermakna bagi mitra tuturnya. Rujukan terbagi atas. Yang pertama ada yang bersifat unik dan non-unik, yang kedua ada yang konkret dan ada yang abstrak, yang ketiga ada yang bisa dihitung dan ada yang tidak. Dalam Mujahir 2017 halaman 212. Macam-macam rujukan. Yang pertama ada rujukan unik. Setiap kata yang selalu merujuk kepada satu hal yang sama. Contohnya Danau Toba. Kata Danau Toba telah membuat pemahaman yang sama di ingatan banyak orang, yaitu golongan danau terbesar di dunia atau di Sumatera Utara, dan memiliki cerita legenda yang sudah terkenal. Dapat disimpulkan tergolong rujukan unik sebab memiliki acuan khusus, yaitu yang telah diketahui banyak orang. Rujukan non-unik, rujukan yang hanya mengarah kepada sesuatu yang umum atau sulit dipahami secara langsung. Contohnya, sungai di Jakarta dipenuhi sampah. Kata sungai pada kalimat di atas tidak memberikan acuan khusus mengenai sungai apa yang dimaksud pada kalimat tersebut, sehingga membuat mitra tutur atau lawan bicaranya sulit memahami maksud dari perkataan tersebut. Rujukan konkret. Rujukan konkret adalah kata yang merujuk kepada objek yang nyata dan dapat diraba. Contohnya seperti anjing, kucing, rumah, sungai, dan sebagainya. Contoh kalimatnya seperti ini. Kunci pintu gerbang. Kalimat tersebut termasuk rujukan konkret, sebab kata pintu gerbang merupakan objek yang nyata. Lalu ada rujukan abstrak. Rujukan abstrak adalah kata yang merujuk kepada hal yang tidak langsung dipahami oleh panca indera. Contohnya seperti bahagia, cemas, gelisah, ragu, dan sebagainya. Contoh kalimatnya seperti ini. Kunci kebahagiaan adalah kerukunan. Kalimat tersebut termasuk rujukan abstrak sebab kata kebahagiaan bukanlah objek yang nyata atau abstrak. Benda tak terhitung atau nomina tak terhitung, di mana harus memaknai kata penggolong seperti setetes, segelas air, dan sebotol kecap. Contoh kalimatnya, tuangkan segelas air, di mana kata segelas air tidak dapat dihitung apabila tidak terdapat penjelasan mengenai berapa ukuran dari gelasnya. Benda terhitung atau nomina terhitung ialah dapat dihitung dengan kata bantuan bilangan tak tentu, seperti banyak dan sedikit. Contoh kalimatnya seperti tuangkan air sebanyak 3 sendok makan. Melalui kalimat tersebut, kita dapat mengetahui berapa air yang diperlukan, yaitu 3 sendok makan. Cara merujuk dalam Cradler 1998 halaman 139. Yang pertama ada memberi nama khusus, yang kedua menggunakan pronominasi, yang ketiga menggunakan anaphora, dan keempat menggunakan deiksis. Cara merujuk dengan memberi nama.
yaitu memberikan nama khusus di luar konteks bahasa atau rujukan khusus atau unik. Contohnya seperti Felicia sedang menulis diari. Kata Felicia mempunyai rujukan khusus sebab hanya mengarah pada nama atau diri merujuk pada seseorang bernama Felicia. Cara merujuk dengan pronominasi. Proses atau hasil pemakaian pronominasi seperti saya, dia, atau kita untuk menggantikan salah satu bagian kalimat. Contohnya seperti Alia menganggap dirinya cantik. Kata dirinya mengacu kepada Alia menggunakan pronominasi orang ketiga tunggal. Cara merujuk dengan anaphora menggunakan nomina yang acuannya bergantung kepada nomina lain. Contohnya seperti Sally tiba, tetapi tidak ada yang melihatnya. Kata ganti dia atau nya adalah anaphora, yaitu merujuk kembali kepada Sally. Cara merujuk dengan deixis waktu, di mana leksem waktu dikatakan deixis apabila yang menjadi patokan adalah penutur atau pembaca. Contoh kalimatnya seperti kami akan mengunjungi sahabat lama yang ada di Semarang minggu depan. Leksem ruang seperti depan pada contoh kalimat di atas merupakan leksem ruang yang mengungkapkan pengertian waktu. Sebelum memasuki materi referensi general, kita membahas tentang referensi terlebih dahulu. Referensi menurut para ahli. Referensi adalah perkataan yang dikeluarkan oleh penutur yang berupa ciri-ciri atau gambaran fisik dan dapat diidentifikasi oleh lawan tutur. Lalu menurut Ramlan 1993, yang dimaksud referensi atau penunjukan adalah penggunaan kata atau frasa untuk menunjuk atau mengacu kata, frasa, atau mungkin juga suatu gramatikal yang lain. Contoh kalimatnya seperti ini. Aku baru saja membeli sesuatu sepertimu, tapi warnanya lebih banyak dan bervariasi. Kata sesuatu di sini berarti referen yang mengacu pada barang yang dimilikinya. Kata ganti yang dipakai oleh penutur untuk menjadi objek yang akan diidentifikasi oleh lawan tutur yang mempunyai referen yang sama, berciri warnanya lebih banyak dan bervariasi. Lalu apa sih pengertian dari referensi general? Menurut Cruz 2004 halaman 311, referensi generik adalah acuan pada seluruh referen atau dapat dikatakan bahwa referensi yang tidak merujuk atau mengacu kepada satu objek saja, melainkan sekelompok atau secara general yaitu umum. Contoh kalimatnya seperti ini, sapi berkaki 4 sama dengan sapi pemakan rumput. Artinya, semua yang dikatakan sapi berarti berkaki 4 dan pemakan rumput, karena berkaki 4 dan pemakan rumput adalah sifat umum dari sapi. Contoh kalimat referensi general. Yang pertama ada anjing bisa menjadi peliharaan yang baik. Dalam kalimat pertama memiliki referensi general karena kalimat itu bukan merujuk anjing tertentu, melainkan kelompok anjing sebagai keseluruhan. Begitulah maksud istilah general, walaupun mungkin Anda tidak setuju bahwa semua anjing dapat menjadi peliharaan atau kesayangan. Namun kata ini merujuk pada satu ekor anjing saja atau secara umum dan general. Berbeda dengan kalimat kedua. Anjing peliharaan Ridwan adalah anjing yang baik. Dalam kalimat 2, kata anjing bukan merupakan referensi general, karena merujuk pada satu anjing saja, yaitu anjing milik Ridwan. Simpulan, secara garis besar, prapatik ialah bidang ilmu yang mengajak seseorang untuk memaknai suatu ujaran atau kalimat bukan sekedar dari suasana kata, namun harus dikaitkan pula dengan asumsi secara umum atau pemikiran sebagian besar masyarakat. Sedangkan rujukan dalam memahami ujaran apapun jika tidak ada konteks atau makna lain atau yang lebih merujuk pada suatu pemahaman, maka
maka lawan tutur akan kesulitan dalam memahami maksud dari perkataan si penutur. Jadi, semakin jelas suatu yang dituju, maka semakin mudah seseorang memahami maksud dari si penuturnya. Dan referensi adalah penyebutan ciri atau gambaran fisik yang merujuk kepada sesuatu orang atau benda. Sedangkan referensi general adalah referensi yang tidak mengacu kepada satu orang atau benda, melainkan sekelompok atau secara umum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.